ya lebih ekstrim pergerakannya atau lebih aktif ketimbang si USD JPY ini. Nah, bagi yang suka trading di GBP USD, USD CHF atau USD JPY dan Euro USD ini kan semuanya ini kan pair major ya. Jadi ini pair utama di market forex. Nah, kalian harus pahami nih yang namanya korelasi. Jadi kalau korelasi itu sangat penting supaya kita tidak salah dalam pengambilan posisi. Kita bisa perhatikan juga di belakang-belakang sini. Kalau kita perhatikan, nah tuh lihat tuh, iya, ini nggak bisa digedein. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nih, kalau kita perhatikan di sini, ini kan yang biru muda ini sama yang biru tua itu kan, yang biru muda ini dan biru tua ini kan si GBP USD dan Euro USD. Ya, sedangkan si kuning ini adalah USD CHF dan yang orange ini adalah USD JPY. Nah, si USD JPY dan USD CHF ini itu mereka satu arah. Yang satu naik, dia juga naik. Ya, seperti saya bilang pada awal tadi ya sebelumnya, bahwa si pergerakan USD CHF ini lebih choppy atau lebih ganas ya, lebih ekstrim ketimbang si USD JPY. Kita bisa perhatikan di sini, mereka sama-sama naik di sini, tapi si USD CHF ini sempat dibanting, baru dia naik lagi, tapi intinya dia tetap sama-sama naik. Ya, lebih sama-sama naik, dan pergerakan si USD CHF ini kalau kita perhatikan dia itu lebih aktif ya, lebih besar range pergerakannya dan lebih nggak menentu pergerakannya. Beda dengan halnya dengan USD JPY, kalau kita perhatikan sekali dia naik dia akan tetap bertahan stabil di sini, lalu dia turun. Kalau sekali dia turunnya benar-benar turun, naik lagi dia bertahan di stabil di sini. Beda halnya dengan USD CHF yang kalau udah naik dia bisa mendadak turun banyak. Ini sepertinya turun banyak ya sampai sini, lalu dia naik kembali, baru dia stabil, nanti baru dia kayak naik turun ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini juga bahwa pergerakan si USD CHF ini lebih choppy ketimbang si USD JPY. Lalu selanjutnya kita bahas untuk si GBP USD dan Euro USD. Jadi Euro USD dan GBP USD ini kita bisa perhatikan juga bahwa pergerakan mereka itu satu arah. Ya, cuma sih untuk si GBP USD ini lebih choppy ya, kalau ya dia lebih choppy ketimbang Euro USD. Karena si pergerakan si GBP USD ini dia lebih aktif ketimbang Euro USD. Sama halnya dengan si USD CHF dan USD JPY. Nah, ini bahasanya dia kayak ini temannya si USD CHF nih, si GBP USD. Ya, sedangkan si USD JPY ini temennya si Euro USD. Kalau saya sih masangnya begitu, cuma ini kan hanya pemahaman pribadi saya penyebutan pribadi saja. Tapi kalau untuk pergerakannya, ya mereka tetap sama-sama ini. Kalau pokoknya kalian ingetin aja, untuk GBP USD dan Euro USD itu mereka satu arah. Jadi kalau yang satu, kalian jangan pernah sesekali pencet buy di Euro USD dan sell di GBP USD. Itu akan sangat berbahaya karena itu akan menyebabkan tidak profitable trading. Bisa ya salah satunya loss, bisa salah satunya win. Ya mungkin kalau lagi hoki ya itu beda cerita lagi. Tapi kalau untuk long term atau short atau untuk menahan posisi dalam waktu yang lama dengan target yang lumayan tinggi ya, saya tidak sarankan kalau misalkan kalian mau open sell di Euro USD dan open buy di GBP USD, karena itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian misalkan mau open sell di sini di Euro USD dan GBP USD, kalian bisa open buy di USD JPY dan USD CHF. Itu sih pokoknya jangan sampai kalian melawan tren, karena korelasi ini sangat penting untuk diketahui. Ya seperti yang saya bilang tadi,